Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Pembelajaran 1. Nah, anak-anak, pada halaman 3 kegiatan Ayo Membaca, silakan anak-anak baca dalam hati terlebih dahulu. Anak-anak sudah selesai membaca kan? Nah, pada teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan itu terdiri dari berapa paragraf? Ya, benar, 5 paragraf. Masing-masing paragraf itu tersusun dari ide atau gagasan pokok dan ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Pasti ini sudah tidak asing dengan telinga anak-anak, karena kita sudah sering sekali belajar tentang ide pokok. Lalu, masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama itu memuat ide pokok yang biasanya berada di mana saja anak-anak? Biasanya dapat berada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Bu Nila akan berikan contoh ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf ke-1. Ide pokoknya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Berarti itu ada di awal paragraf kalimatnya. Kemudian kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, itu ada di kalimat selanjutnya. Itu berarti kalimat pengembang. Anak-anak, untuk lebih memahami materi yang sudah kita pelajari bersama, silahkan mengerjakan tugas halaman 4-5. Sekarang coba anak-anak amati rangkaian gambar yang ada di halaman 9. Nah, itu kan membentuk cerita. Jadi, gambar tersebut itu mengandung rangkaian cerita. Lalu, apa sih gambar cerita? Ya, benar anak-anak. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Ada yang tahu contohnya apa? Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Lalu, apa Bu Nila gambar ilustrasi itu? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Lalu gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, gambar yang berupa foto, dan yang kedua, gambar berupa tangan. Nah, penggunaan gambar ilustrasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks anak-anak. Lalu, adapun ragam gambar ilustrasi itu beraneka ragam. Jadi contohnya itu cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Kemudian anak-anak harus bisa membuat cerita berdasarkan yang ada di gambar. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, anak-anak harus membuat ide pokok yang menceritakan gambar. Bisa 3 ide pokok dalam gambar. Yang kedua, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan ditambahkan
kalimat-kalimat pengembang. Dan yang ketiga, menggabungkan dari setiap paragraf menjadi cerita yang menarik untuk dibaca. Kita tahu bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi, coba perhatikan gambar organ gerak pada kelinci. Nah, kita tahu ya pada tabel, nama organ geraknya adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Nah, ada yang tahu kelinci itu termasuk binatang mamalia atau bukan? Ya, kelinci itu termasuk binatang mamalia dan tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Organ gerak pada hewan itu berbeda-beda, tergantung pada tempat hidup hewan tersebut. Nah, ini Bu Nila jelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama untuk binatang Pisces, yaitu ikan contohnya. Nah, organ gerak pada ikan adalah sirip. Sirip itu digunakan dengan cara digoyang-goyangkan dari satu sisi ke sisi yang lain. Yang kedua, binatang aves ataupun itu bisa termasuk ke burung. Jadi sebagian besar burung itu bergerak dengan cara terbang. Nah, burung dapat terbang karena memiliki sayap. Yang ketiga, untuk binatang amfibi. Nah, ini hewan amfibi itu seperti katak. Nah, katak itu bergerak dengan cara melompat. Nah, ketika di darat dan berenang ketika di air. Yang keempat, untuk binatang reptil, yaitu seperti ular. Ular itu bergerak dengan cara melata. Yang kelima, itu Bu Nila sebutkan sudahan ya, yaitu binatang mamalia. Selain tadi ada kelinci, itu mamalia itu ada seperti kuda. Nah, kuda itu memiliki otot yang elastis dan kuat serta tulang-tulang yang kokoh. Pada saat berjalan dan berlari, kaki belakang kuda itu menjejak tanah sehingga tubuhnya bergerak ke depan. Ayo kita sama-sama lihat, kita amati. Itu ada dua hewan. Itu hewan apa yang pertama? Ya, itu hewan kelinci. Nah, kalau ada hewan yang agak kecil, itu hewan apa? Siput. Nah, mari kita cari perbedaannya bersama-sama. Perbedaan yang pertama yaitu bahwa kelinci itu tergolong hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kalau siput tergolong hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, karakteristiknya yang membedakan adalah berpindah tempat. Jadi kalau kelinci berpindah tempatnya itu adalah dengan melompat. Nah, kalau siput berpindah tempatnya dengan cara apa? Seolah-olah merayap. Yang ketiga, Bu Nila berikan contoh lagi, yaitu tentang gerakannya. Kalau kelinci gerakannya cepat, sedangkan siput gerakannya lambat. Nah, poin selanjutnya anak-anak bisa menambahkan sendiri. Hewan itu kan berdasarkan ada atau tidak adanya tulang belakang itu dibagi menjadi dua anak-anak. Nah, yang pertama adalah hewan vertebrata. Nah, kelompok hewan yang termasuk di vertebrata yang pertama adalah Pisces. Kelompok hewan yang hidup di air. Yang kedua, amfibi adalah hewan yang hidup di dua tempat. Apa aja? Di darat dan air. Yang ketiga, reptil adalah hewan melata. Yang keempat, aves adalah nama lain dari burung. Jadi kelompok hewan ini bergerak dengan cara terbang. Kemudian yang kelima adalah mamalia, kelompok hewan yang memiliki kelenjar susu. Kemudian untuk kelompok hewan invertebrata apa aja? Nah, yang termasuk dalam kelompok hewan invertebrata yaitu adalah protozoa.
hewan yang bersel satu. Nah, kemudian Porifera, hewan berpori yang bentuknya seperti tabung dan memiliki rongga. Yang ketiga, Coelenterata, hewan berongga usus. Yang keempat, Vermes, sebutan untuk cacing. Nah, sistem gerak hewan ini kan berupa kontraksi otot-otot yang ada di tubuhnya. Yang kelima, Mollusca, yaitu hewan yang memiliki tubuh lunak. Yang keenam, yaitu Echinodermata, hewan berkulit duri. Nah, contohnya ini seperti bintang laut. Yang terakhir, Arthropoda, hewan yang memiliki tubuh atau kaki yang berruas-ruas. Contohnya adalah belalang. Untuk memahami mata pelajaran IPA, anak-anak dapat mengerjakan tugas 2 yang ada di halaman 14. Tadi kita sudah tahu kan apa pengertian dari gambar ilustrasi dan jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita juga harus tahu tujuan. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, objek gambar ilustrasi itu dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Nah, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi yang pertama adalah gagasan. Jadi gagasan ini bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, kita harus menentukan adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, lalu bagaimana suasananya, serta media yang digunakan apa saja. Yang kedua, kita membuat sketsa, rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Nah, membuat sketsa ini kita harus berhati-hati anak-anak. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, anak-anak dapat mewarnainya. Nah, pewarnaan itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya, atau yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi dari anak-anak. Nah, kalian dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain untuk mewarnai. Adapun media gambar yang bisa digunakan untuk menggambar anak-anak, yang pertama adalah media alas gambar, yaitu media atau tempat untuk menuangkan gambar. Yang kedua, media pewarna. Nah, ini dapat pensil warna atau cat air. Bu Nila ingin tanya dulu sama anak-anak, apakah ada anak dari kelas 5 yang tidak hafal dari sila-sila Pancasila? Ayo, semoga anak-anak hafal semuanya. Karena apa? Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia, bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, anak-anak. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila itu memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nah, nilai-nilai ini telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nah, nilai-nilai Pancasila itu perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Untuk apa? Agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nah, tanpa nilai-nilai itu, kita tidak akan dapat mencapai semua ini. Lalu kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai yang terkandung dalam sila pertama itu ada keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Kita harus beriman sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Yang kedua, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, saling menghormati dan bertoleransi antar pemeluk agama. Kita juga bisa dengan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Dan yang keempat, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai yang terkandung dalam sila kedua itu antara lain mengakui kesamaan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, mengakui manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Nah, dari penerapannya sehari-hari, kita itu harus saling mencintai sesama manusia. Sikap tendang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nilai persatuan Indonesia. Nah, yang terkandung dalam sila ketiga ini antara lain menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengakui serta menerima keragaman suku dan budaya bangsa. Keempat, anak-anak, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini nilai yang terkandung antara lain kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Musyawarah untuk mufakat dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan masih banyak lagi. Nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu kira-kira nilai apa yang terkandung dalam sila kelima ini? Ya, benar, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Anak-anak, agar lebih memahami apa yang sudah kita pelajari, Bu Nila berikan tugas ketiga, yaitu yang ada di halaman 24 sampai 26. Anak-anak, agar kita lebih memahami lagi untuk materi pendidikan kewarganegaraan, setelah kalian mengerjakan halaman 24 sampai 26, mohon Bu Nila minta untuk mendokumentasikan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Minimal 2 sila. Nah, dapat dalam bentuk foto ya. Semua tugas tolong dikirimkan melalui WA dari Bu Nila ataupun Bu Wahyu. Sekarang kita sama-sama ya mengamati peta kondisi geografis negara Indonesia yang ada di halaman 27. Secara astronomis anak-anak, Indonesia itu terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Nah, kalau secara geografis, Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia itu adalah negara maritim atau kepulauan. Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, pulau-pulau itu besar yang tersebar di wilayah Indonesia. Nah, bisa di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Nah, di pulau-pulau tersebut itu terdapat gunung, laut, dataran tinggi, dataran rendah, dan sungai. Nah, manfaat dari keberagaman secara geografis tersebut, maka keuntungan yang kita dapatkan adalah sumber daya alam yang melimpah. Jadi seperti apa? Seperti hasil hutan, ikan, kebun, dan lain-lain. Nah, anak-anak, berikut ini adalah kondisi geografis di pulau-pulau besar di Indonesia. Kita akhiri dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat
dan anak-anak harus tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.